Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah sempurna dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala dan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita ditakdirkan Allah bersua kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman, di TV nasional Kompas TV yang independen dan terpercaya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai Nabi yang penuh keteladanan sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkanlah saya memberikan tausiah dengan judul Tanda-tanda kiamat. Kapan kiamat benaran atau kiamat besar akan tiba? Tak satu pun makhluk ciptaan Allah yang mengetahui persis tentang kapan, tahun berapa, bulan berapa, minggu keberapa, hari apa, tanggal berapa tentang hari kiamat besar itu tiba. Namun berbagai hadis menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat
dapat dikenali pada dua tanda, yaitu tanda-tanda kecil yang disebut juga alamatul sugra, dan tanda-tanda besar yang disebut juga alamatul kubra. Apa tanda-tanda kecil akan datangnya kiamat? Yang pertama, Allah sudah mulai mengangkat ilmu. Apa yang dimaksud mengangkat ilmu? Semakin banyak ulama yang wafat. Lalu susah mencari penggantinya. Dan memang kenyataan di akhir zaman ini, di zaman milenial, zaman 4.0, zaman 5.0, zaman digital, memang kenyataannya menunjukkan bahwa ulama semakin banyak yang wafat, lalu susah mencari penggantinya. Akan tetapi yang berminat mencari menjadi bupati, gubernur, presiden banyak, tetapi menjadi ulama kurang peminatnya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kecil kedua, yaitu minat untuk belajar agama di kalangan generasi Islam, khususnya generasi milenial, dari hari ke hari semakin berkurang. Itu juga penyebabnya sehingga stok ulama semakin terbatas. Yang berminat menjadi bupati, gubernur, presiden, wakil gubernur, atau pejabat teras lainnya banyak. Tapi yang berminat menjadi ulama, peminatnya kurang. Padahal jaminan Allah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris dari para nabi. Dan selama ulama itu mendakwakan ajaran Islam dengan niat yang ikhlas dan lurus dan mengamalkannya, maka balasannya surga. Saya setuju statement pernyataan Bupati Goa bahwa para dai, ustaz, habaib, kiai dan mubalik masuk surga karena dakwanya. Pejabat bisa masuk surga karena penanya, karena tanda tangannya yang tujuannya untuk kemaslahatan dan kesehatan rakyat dan menegakkan ajaran Allah di bumi Allah yang kita cintai ini. Sedangkan orang kaya masuk surga karena kedermawanannya. Saya setuju statement pernyataan ini dan sesuai dengan ajaran Quran dan hadis. Tanda berikutnya yaitu waktu berjalan cepat. Dan ini terjadi sekarang ini, saya sendiri merasakan. Jadi dalam waktu 1 bulan itu sepertinya terasa hanya 3 minggu. Terlalu cepat. Terasa itu waktu berjalan. Tadi kita sholat berjamaah subuh. Tak terasa tiba lagi waktu duhur. Ini tanda-tanda kecil akan datangnya kiamat. Tanda kecil berikutnya akan datangnya kiamat, yaitu semakin meningkatnya angka atau jumlah orang yang dibunuh oleh pembunuh. Angka pembunuhan di Republik ini juga semakin meningkat. Dan ini juga terjadi di mancanegara atau di luar negeri. Tanda kecil berikutnya yaitu pergaulan bebas. Yang pada akhirnya mengarah kepada persinahan semakin transparan dan menjadi-jadi. Dewasa ini. Oleh karena itu jangan heran, khususnya di Kota Makassar banyak hasil persinahan berupa bayi-bayi yang lahir tanpa ayah dibuang di tempat-tempat sampah oleh orang yang melakukan persinahan. Ini tanda-tanda kecil dunia kiamat. Oleh karena itu saya setuju lagu dakwah Kus Plus. Muda-mudi zaman sekarang pergaulan bebas dan liar. Tiada lagi orang yang melarang, tapi sayang banyak hamil muda, tapi sayang banyak salah jalan.
Bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara mencegah agar persinahan tidak semakin meningkat jumlahnya. Yang awalnya asbabnya adalah pergaulan bebas. Yaitu dekatkan dengan anak-anak kita dekat dengan agama. Dekatkan dengan Quran, dekatkan dengan as-sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Karena tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang jauh dari persinahan kalau jauh dari nilai-nilai agama. Yang kedua, permudah pernikahan. Dan itu ajaran Islam dan Rasulullah menganjurkan permudah pernikahan, persulit perceraian. Dan perbuatan yang paling dibenci oleh Rasulullah adalah perceraian. Permudah itu pernikahan. Jika pernikahan dipermudah, tidak terganjal atau tidak terkendala oleh masalah uang belanja, uang panen, insya Allah frekuensi atau jumlah atau angka pelaku persinahan akan berkurang. Berikutnya lagi, yaitu perbandingan jumlah laki-laki dan wanita jauh lebih menonjol dominan sekarang jumlah perempuan. Ini juga tanda-tanda kecil dari kiamat. Dan ini hasil pengamatan saya mengajar di UNM dan beberapa tempat, kecenderungan memang di kelas itu dominan atau kebanyakan mahasiswi daripada mahasiswa. Berikutnya lagi, yaitu budaya malu di kalangan sebagian saudara kita yang beragama Islam sudah mulai terkikis, bahkan sudah mulai hilang. Akibatnya menghalalkan segala macam cara. Kita melihat sekarang ada beras bercampur dengan barang-barang zat atau zat yang lainnya yang berbahaya bagi tubuh. Kita melihat sekarang semakin banyaknya pedagang yang mengurangi timbangan. Penjualnya berkata 1 kilo, tapi setelah ditimbang ulang dengan menggunakan timbangan yang valid, tanpa direkayasa, tanpa dimanipulasi, ternyata lansat beras atau jagung yang dibeli tidak cukup 1 kilo. Ini juga termasuk tanda-tanda kecil akan datangnya kiamat. Karena budaya malu yang mengarah kepada menghalalkan segala macam cara semakin muncul ke permukaan dewasa ini. Lebih-lebih lagi dalam dunia politik. Terkadang teman menjadi lawan, yang tadinya lawan menjadi teman. Bahkan terjadi persekongkolan, sogok menyogok dalam hal untuk perebutan kursi jabatan. Padahal jelas hadirnya ar-rasi wal murtasi finnar. Memberi sogok dan menerima sogok, keduanya neraka. Oleh karena itu melalui forum yang terhormat ini, acara yang mulia ini, mari kita kembali ke jalan yang benar dan lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak profesi yang bisa kita tekuni tanpa menghalalkan segala macam cara. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Apalagi tanda-tanda kecil akan datangnya kiamat. Suara gema-gema Al-Quran yang tahun 70-an, tahun 80-an di era Orde Baru masih menggema. Di rumah-rumah penduduk, langgar, musala, apalagi masjid-masjid besar, baik masjid agung, masjid negara, masjid bersejarah, masjid kategori berdomisili tempat publik, masjid jami, masjid besar, masih bergema. Sekarang bahkan ada kebijakan, mudah-mudahan tidak jadi. Suara azan, suara ngaji tidak boleh keluar dari masjid. Ini sangat memprihatinkan. Tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil akan datangnya kiamat. Beda dengan di Jepang. Di Jepang itu baru 2 masjid yang diizinkan suara azan keluar dari masjid. Yaitu Masjid Jami di Tokyo dan Masjid Istiqlal di Osaka. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda kecil. Sekarang tanda-tanda besar yang disebut juga alamatul kubra. Kalau tanda kecil tadi masih ada waktu tenggang akan datangnya kiamat besar atau kiamat benar. Tapi kalau tanda-tanda besar sudah muncul, tinggal hitungan hari kiamat benaran,
kiamat hancur-hancuran, kiamat besar, akbar akan tiba. Yang pertama, tanda besar akan datangnya kiamat besar, kiamat benar. Yaitu matahari terbit dari arah barat. Ini kapan matahari terbit dari arah barat? Tinggal hitungan hari kiamat benar akan tiba. Oleh karena itu pada saat itu orang berlomba-lomba beriman. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi pada saat itu pintu tobat sudah tertutup. Sama juga kalau orang sudah tinggal napas di kerongkongan atau sekarat maut. Tobat sudah tertutup. Pintu tobat sudah tertutup. Yang kedua, tanda besar kedua adalah munculnya Dajjal kelas kakap. Kalau Dajjal kelas 3 zaman sekarang banyak orang yang menyebarkan berita bohong, hoax di berbagai media sosial, Instagram, WhatsApp, dan sejenisnya. Banyak sekarang. Dengan mengedit video, manipulasi gambar segala macam. Banyak berita-berita yang kebenarannya dilakukan. Bahkan memang hoax atau bohong. Dajjal kelas kakap turun ke bumi dalam rangka menyesatkan umat orang-orang yang beriman untuk mengikuti ajarannya. Dajjal kelas kakap menawarkan api, hakikatnya menawarkan air, hakikatnya api, neraka. Sebaliknya menawarkan api, hakikatnya air. Ini pelin-pelan. Dajjal itu tujuannya menyesatkan umat manusia, khususnya mempengaruhi orang-orang beriman mengikuti ajarannya. Sehingga kacau lah masyarakat pada saat itu kalau muncul Dajjal kelas kakap. Ketika bumi kacau dan Dajjal mempengaruhi banyak orang tersesat, akhirnya Allah turunkan. Nanti muncul juga ini tanda-tanda besar akan datangnya kiamat benaran, kiamat hancur-hancuran, kiamat besar, yaitu turunnya Nabi Isa ke bumi. Dalam rangka untuk mengatasi perilaku Dajjal yang menyesatkan umat manusia. Dan yang kedua, untuk menyempurnakan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Nanti berdasarkan analisis sejarah, nanti Nabi Isa turun ke bumi, di samping mengatasi perilaku Dajjal, juga menyempurnakan ajaran Rasulullah sambil berhaji dan berumrah. Apalagi tanda-tanda besar akan datangnya kiamat benaran, kiamat kubra, kiamat besar-besaran. Yaitu runtuhnya Ka'bah. Tanda besar berikutnya adalah munculnya Imam Mahdi. Ada dari sebagian ustaz saya dengar Imam Mahdi itu diperkirakan muncul di negara Pakistan atau di Iran. Ini. Yang berikutnya, tanda besar berikutnya, yaitu munculnya binatang melata. Ini kalau sudah semua tanda-tanda besar ini muncul, tinggal hitungan waktu kiamat benaran tiba. Bagaimana situasi ketika datang kiamat benaran setelah muncul runtuhnya Ka'bah, munculnya Dajjal kelas kakap, turunnya Nabi Isa mengatasi perilaku Dajjal, terbitnya matahari dari arah barat, munculnya binatang melata. Allah jelaskan di surah Al-Qaryah ayat 1 sampai 11. Al-Qaryatu mal qaryah wa ma adraka mal qaryah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawasinuhu fahuwa fi isati radiyah wa amma man khaffat mawasinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun mahiyah. Al-Qaryah, hari kiamat. Mal qaryah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qaryah. Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Di mana pada hari itu manusia berterbangan seperti larung. Di mana pada hari itu gunung-gunung berhamburan seperti bulu. Seperti bulu yang dihamburkan. Pada hari itu, pada hari kiamat atau hari akhirat, nanti orang-orang yang berat timbangan kebaikannya akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan atau senang. Atau masuk ke surga. Sebaliknya orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, maka masuk kepada neraka hawiyah. Apakah itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Mudah-mudahan saya sebagai mubalik beserta umat Islam, umat yang beriman tidak
mengalami, tidak menemui namanya kiamat benaran atau kiamat hancur-hancuran. Ngeri, luar biasa dahsyatnya. Luar biasa dahsyatnya. Peristiwa tsunami, likuifaksi tanah bergerak di Palu itu sudah bagian terkecil dari kiamat benaran. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan para pemirsa sekalian. Dan mudah-mudahan bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesimpulannya bahwa tanda-tanda kiamat dapat dikenali dari dua tanda, yaitu tanda-tanda kecil yang disebut juga alamatul sugra, dan tanda-tanda besar disebut juga alamatul kubra. Dan semoga kita yang orang-orang beriman padanya tidak menghadapi, tidak mengalami, dan tidak menemui kiamat benaran atau kiamat besar. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.